Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning sunshine, selamat pagi. Halo mama-mama semuanya, gimana kabar hari ini? Semoga tetap berbahagia ya. Tadi sepertinya dilihat tuh sudah siap semuanya ya untuk cooking class hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Eti yang akan memandu acara cooking class brownies. Woo! Gak ada backsoundnya tapi rame sendiri juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti yang mama-mama ketahui bersama, ini adalah event charity untuk menyambut Milad IP ke-9. Jadi hasil keuntungan dari acara ini bakalan disumbangin ke Sejuta Cinta dan akan diserahkan kepada tenaga kesehatan. Tapi mama jangan khawatir ya, jadi charity event ini bakalan masih berlanjut sampai tanggal 26 November. Jadi mama bisa berturut berpartisipasi dengan membeli produk-produk charity. Luar biasa sekali ya. Jadi cooking class brownies, memasak dengan cinta. Karena mama kan ada di rumah ya hari ini, semoga hari ini bisa memasak dengan cinta untuk keluarga yang penuh cinta hari ini. Luar biasa sekali. Hari ini sebelum mulai, nanti aku akan memberi informasi tentang rundown kita pada hari ini ya. Ini udah pada berkumpul semuanya kan ya? Wah, luar biasa. Tadi aku lihat sudah ada yang bersemangat sekali ya, udah pakai apron, udah nyiapin bahan-bahannya juga gitu. Semangatnya itu sangat amazing sekali. Oke, rundown hari ini adalah, nah, ini nanti akan ada greeting alias sapa-sapa hangat dari beberapa perwakilan IP Jakarta. Kemudian nanti kita akan panggil guest star master chef hari ini yang akan memandu mama-mama untuk membuat brownies yang shining, shimmering, splendid. Nah, nanti sang master chef bakalan ngejelasin gimana langkah-langkah membuat brownies yang yummy dan penuh cinta. Nah, mama-mama nanti juga boleh nanya-nanya langsung ya. Jadi kalau udah jadi, nanti kita bakalan foto bareng sama browniesnya dan jangan lupa hasil karya mama diupload di Instagram juga. Supaya kelihatan nih mama sudah membuat brownies yang shiny, shimmering, splendid seperti itu. Nah, tapi juga kita juga ada play rules ya alias aturan bermain hari ini gitu yang harus kita patuhi. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh iya. Aturan bermain hari ini ya. Nah, pertama, nah ini, perhatikan adab dalam menuntut ilmu selama cooking class berlangsung. Kemudian yang kedua, tidak out of topic saat mengajukan pertanyaan ya Mama. Ingat, kita lagi bikin brownies, Ma, bukan lambe turah ya, gitu. Kemudian tidak memotong atau menyela pada saat master chef kita sedang memaparkan presentasi atau sedang menjawab pertanyaan. Kalau Mama masih mau bertanya lagi, Mama bisa menunggu sampai master chef-nya selesai berbicara. Kemudian mikrofonnya nonaktif atau di-mute selama proses cooking. Nah, ini untuk menghindari suara-suara misterius yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, gimana kalau Mama mau nanya? Nah, Mama bisa klik raise hand alias tombol angkat tangan di kolom chat ya. Nanti setelah dipersilakan baru Mama unmute mikrofonnya, nyalain videonya supaya kita bisa melihat wajah cantik Mama dan baru mengajukan pertanyaan. Nah, di akhir acara nanti Mama juga harus menyalakan video ya buat foto bersama dengan gerakan yang sudah diinstruksikan oleh tim. Jadi yang aku pakai lipstick, silakan pakai lipstick dulu. Yang pakai daster, dirapihin dulu dasternya. Jilbabnya dicantikin dulu. Nanti kita akan foto bareng sama browniesnya dan juga master chef-nya. Nah, habis itu foto hasil karya Mama di-upload di WA Group dan Instagram dengan mention IG Ibu Profesional Jakarta dan Kipma IP Jakarta dengan hashtag yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah aturan bermain kita hari ini. Nah, semoga bisa dipatuhi ya Mama supaya acara kita bisa berjalan dengan lancar, jaya, sentosa seperti jalan tol antara Anyer dan Panarukan. Amin. Oh ya, ini sepertinya sudah ada. Oh ya, kita berarti mulai dari sapa-sapa hangat dulu ya, karena walaupun ini matahari sudah ada di atas ya, tapi kita tetap harus menyapa dengan hangat. Nah, akan ada sapa hangat dari Ketua Komunitas IP Jakarta yang akan disampaikan oleh Mama Reni. Mama Reni, apa kabar Mama Reni? Mama Reni, mana suaranya? Mama? Aku udah kayak manggil Mama Dedeh gitu ya. Mama Reni mau, Mama Reni mungkin Mama Reni masih membetulkan jilbabnya kali ya. Oh, halo. Halo, apa kabar? Baik, silakan Mama. Aku pada Mama mau jadwal nyapa. cuti
Ya, Mau sampaikan Mama mau informasinya. menyapa hangat dulu para peserta cooking class hari ini, Mama. Silahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih udah join di sini. Ini udah pada ready ya Allah, udah pada pakai apron ya. Udah di depan open, ya Allah. Baik-baik awas anak-anak ya, diliatin. Lanjut Bu MC. Oke, terima kasih Mama Reni. Tadi udah depan open. Kalau depan open harus tetap pakai sunblock ya, Mama ya. Oh ya, Supaya betul 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 supaya tetap betul. cantik. Kita Glowing walaupun gitu ya. Jadi nggak iya. cuma glowing ya. Betul. Jadi Mama mau di rumah juga harus tetap glowing ya. Jangan sampai kalah sama brownies-nya. Terima kasih Mama Reni. Nah, selanjutnya ada sapa hangat dari perwakilan KIPMA IP Jakarta yang akan disampaikan oleh Mama Eki. Nah, Mama Eki, di manakah dirimu Mama Eki? Mama Eki masih Mama Eki. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Mama Eki. Silakan disapa dulu peserta hari ini, Mama. Halo. Oke, halo teman-teman. Halo semuanya. Aduh, sebenarnya aku ini deg-degan ya, soalnya baru banget ini diberi kepercayaan sama KIPMA untuk memberi sapa-sapa buat para peserta ya, peserta cooking class yang kece-kece banget. Pokoknya terima kasih nih, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih kepada seluruh para panitia, kepada seluruh teman-teman KIPMA, teman-teman Rumbel Boga atas segala dedikasinya, atas segala kerja kerasnya kalian semua kece. Love. Kalian itu luar biasa bagi saya, ini acara nggak main-main ya bagi saya, dan terima kasih juga buat semangat para peserta, karena kebetulan saya bagian tim penjualan KIPMA Jakarta. Itu melihat banget semangat para peserta cooking class yang sangat luar biasa, bahkan detik-detik terakhir ada yang daftar gitu. Terima kasih atas donasinya. Terus iya, ada info ya dari KIPMA bahwa charity sale itu akan tetap berlangsung sampai tanggal 20 November. Jadi yang mau tetap ikutan berdonasi dan berbelanja, silahkan ke IG KIPMA Jakarta. Oke, pesan terakhir saya, belanja di KIPMA aja, belanja di KIPMA aja, belanja di KIPMA aja. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama. Jadi belanja di KIPMA aja ya. Jangan lupa charity ini masih berjalan sampai tanggal 26 November ya Mama. Jadi kalau Mama mau berbelanja sesuatu, Mama meluncur langsung ke Instagram KIPMA IP Jakarta dan bisa membeli produk-produk charity kan. Bisa dapat barangnya juga, bisa turut berdonasi juga. Terima kasih Mama Eki. Lanjut, habis itu ada sapa hangat dari Kapten Rumbel Boga IP Jakarta yang akan disampaikan oleh Mama Saufa. Mama Saufa, halo. Halo. Mama itu belum di-unmute sepertinya. Nah. Oke, makasih Mbak Eti. Kedengeran nggak suaranya? Dengar kok. Kita mendengar suara merdu Mama. Silakan Mama. Boleh pakai handphone. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili teman-teman Rumbel Boga, mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Reni pertama, sudah berkenan hadir, memberikan sambutan juga. Beliau itu ketua komunitas, dan Rumbel Boga ini berserta rumah belajar lainnya, yaitu Rumbel Belajar Menulis, Craft, dan Green Organic itu di bawah naungan beliau. Jadi segala sesuatunya dikomandoi sama beliau dan segala sesuatunya juga bisa terlaksana berkat restu beliau. Terima kasih Mbak Reni. Terus terima kasih kepada Mbak Ami, Ketua atau Direktur KIPMA Jakarta beserta tim, kepada Mbak Farida, Ketua Pelaksana Kepanitiaan Milad dan tim. Terima kasih banyak dengan bantuan dari teman-teman semua. Jadi cooking class ini bisa berjalan. Terima kasih juga kepada semua peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Seperti yang sudah diketahui, ini adalah rangkaian charity sale yang mudah-mudahan
semuanya mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dengan partisipasinya. Amin. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya buat narasumber kita, Mbak Ella. Beliau adalah mentor kesayangan kita semua di Rumbel Boga. Beliau luar biasa dedikasinya. Terima kasih sudah mau berbagi dan melayani, sudah mau berbagi ilmu dalam kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Dan saya cukupkan saja. Selamat membuat brownies kepada semua peserta dengan bahagia, dengan penuh cinta, kalau kata Mbak Eti. Dan happy cooking. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekali lagi ya, ini adalah acara Charity Sale untuk menyambut Milad IP ke-9 yang bakalan diadain acara puncaknya itu di tanggal 19 Desember. Nah, semoga seperti yang Mama Salva tadi bilang ya, semoga kita bisa membuat brownies dengan cinta dan berbahagia. Gitu. Happy cooking. Nah, selanjutnya, wah kan sudah siap nih mama-mama semuanya ya. Tadi udah ada yang pakai apron, udah nyiapin ovennya, ya udah pakai lipstick, berjilbab yang udah rapi, cakep banget. Nah, saatnya kita memanggil guest star, master chef hari ini. Siapa dia? Jeng 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 jeng. Mama Ella. Hai. Halo. Nah, Mama Ella ini ya adalah dokter gigi yang hobi memasak. Nih, full time mom, part time dentist, entrepreneur juga. Nih, aktivis sosial yang suka baking. Nih, mentor baking boga, owner acara cakery juga. Ini luar biasa sekali ya aktivitas Mama Ella. Tapi Mama Ella masih menyempatkan diri untuk memberikan ilmunya membuat brownies yang shining, shimmering, splendid pada hari ini. Mama Ella. Browniesnya sebenarnya kayak jadi jiper nih sama MC-nya. Glowing banget, glowing banget. Mama Ella kalau di depan oven kamu tetap glowing kok, Mama. Tenang aja. Iya, iya. Ini karena aku berdua sama Nisa, jadi izin ya pakai masker. Kalau misalnya nanti tidak terdengar, ini aja, apa namanya, dibilang aja. Atau kalau kurang jelas gitu ya, nanti ya. Siap, siap. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, Mama. Baik. Mama, iya? Ya. Udah, gimana? Oke, terima kasih buat MC. Mungkin teman-teman udah lihat profilnya udah gitu aja ya. Kenalin, aku Ella, narasumber mentor di Rumbel Boga. Sebenarnya sih karena kalau pengalaman baking tuh sebenarnya otodidak gitu. Jadi karena emang suka nyoba-nyoba, awalnya tuh nyoba-nyoba terus ketagihan. Akhirnya jadi nyoba resep, dan mungkin karena aku tuh orangnya kepo, jadi kalau lihat resep itu, aku baca sampai komen-komennya. Jadi kan di komen-komen tuh biasa suka ada yang nanya, suka apa tuh aku bacain semuanya, serius. Jadi aku belajar dari sana, kayak gitu. Mungkin tipsnya buat teman-teman yang newbie di sini, kalau misalnya mau belajar otodidak, gitu, kalau lihat resep itu benar-benar dibaca, dipahamin, terus kalau perlu komen-komen tuh di bawah dibaca, kayak gitu, supaya lebih paham. Kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Langsung aja, saya harap sih teman-teman di rumah udah mempersiapkan bahan-bahan dan sudah ditimbang ya. Tapi untuk mereview, oke, saya jelasin sebentar. Yang pertama kita akan mentim 3 bahan ini, yang bahan utamanya. Ini saya campur jadi satu aja. Isinya tuh butter. Kebetulan di sini saya pakai butter, DCC, sama sebentar. Butter, DCC, sama ini minyak sayur. Takarannya udah tahu ya, di buku ada, jadi saya nggak jelasin takarannya. Ini saya jadiin satu aja kayak gini teman-teman. Jadi supaya untuk menghemat cucian juga, supaya cuciannya juga nggak banyak-banyak amat. Jadi ini jadiin satu aja, nanti kita tim bareng. Terus yang kedua bahan yang saya campur juga adalah gula halus dan 2 butir telur. Ini juga saya campur karena ini kan kita akan kocok ya. Jadi untuk menghemat lagi supaya nggak banyak-banyakin cucian, bisa kayak gini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian ini juga saya campur bahan kering. Bahan kering ini isinya bubuk coklat sama tepung terigu. Ini juga kita campur karena nanti kan kita akan ayak ya, jadi kita campur aja nggak apa-apa. Sisanya topping, kebetulan saya punyanya di sini kacang mete, tapi terserah aja mau choco chip, mau
coklat batang, mau kacang almond atau apapun, atau mau dibikin polos aja juga sebenarnya nggak apa-apa juga kayak gitu. Tapi ini kebetulan saya punya kacang mete. Oke, next selanjutnya adalah kita mau mentim bahan-bahan. Oh iya, saya lupa. Loyang. Kemarin kan teman-teman ada yang nanya ya, pakai apa sih? Pakai kertas roti atau enggak kayak gitu-gitu. Nah, ini saya pakai loyang standar ukuran 20x20. Kebetulan ini loyang saya bersekat karena saya dulu pernah jualan. Jadi ini kan untuk satu apa sih? Satu mika itu ya, ukuran 20x10. Ini kebetulan bersekat. Jadi ini saya dua-duanya saya nggak pakein kertas roti sengaja. Karena kalau pakai kertas roti kan teman-teman tahu ya, pasti gunanya emang untuk supaya nggak lengket. Tapi ini saya mau buktiin ke teman-teman sebenarnya kalau kita nggak mau repot dan di rumah tuh kebetulan nggak ada kertas roti dan memang untuk konsumsi pribadi keluarga aja, kayak gini juga cukup. Cuma dioles mentega aja, margarin aja, gitu. Insya Allah nggak apa-apa, gitu ya. Oke, next kita mau ngetim ini, bahan ini yang mau kita tim, disiapin ya teman-teman. Butter, DCC, dan yang sayurnya. Kita tim ke kompor, come on. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Dengar. Wah, ini proses mengetim ya. Mama-mama kalau ada yang masih belum jelas boleh klik raise hand, kemudian boleh bertanya ke Mama Ella ya. Oke, ini jadinya bawahnya itu teflon. Ini boleh pakai apa aja ya? Kebetulan saya pakai teflon. Ini bisa panci, bisa apapun. Pokoknya intinya dia harus lebih besar dibanding wadah kedua. Wadah keduanya tuh ataupun sama nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting asal bagian bawahnya tuh nempel ke air. Karena kita mau melelehkan 3 bahan ini tuh dengan bantuan air mendidih, bukan dengan apinya. Jadi kita nyalain aja. Sengaja dari air yang nggak mendidih. Jadi saya taruhnya di sini. Karena kita sebenarnya nggak perlu panas yang terlalu panas gitu ya untuk ngelelehin ini, dia tuh cukup nanti dia ngeleleh sendiri kok. Jangan sampai kita bablas gitu ngelelehinnya tuh bablas. Bablas sampai gosong gitu ya Mama. Jadi bikin brownies kita ntar. Sepertinya Mama-mama sedang fokus ya membuat brownies. Semuanya udah di kompor kan ya? Udah mulai mentim ya? Ini belum panas. Oke, Mama, kalau misalkan ada mama-mama yang masih bingung atau saat ini mau bertanya kepada Mama Ella, jangan lupa bisa klik raise hand. Nanti kalau sudah dipersilakan nanti bisa mengajukan pertanyaan gitu. Nanti Mama Ella akan langsung menjawab sambil memasak. Oh iya, yang perlu ingat ya kalau nyimpen DCC tuh jangan di freezer gitu ya. Di suhu ruang aja. Jangan di kulkas. Kenapa? Kalau di freezer jadi apa namanya tuh beku banget gitu ya Mama. Jadi susah gitu. Bukan. Nanti kalau dilelehin nih dia jadi rusak gitu, nggak bisa nyatu sama bahan yang lainnya. Jadi kalau nyimpen di kulkas biasa aja ya, nggak usah langsung ke freezer. Kulkas gitu. bawah masih nggak apa-apa ya, kulkas bawah masih nggak apa-apa. Tapi aku sih jarang ya kulkas bawah tuh, kecuali soalnya kan biasanya juga kepake gitu ya. Soalnya kalau kita nggak mau pakai lama, bolehlah di kulkas. Cuma kalau cuma beberapa bulan atau beberapa minggu mah di suhu ruangan nggak apa-apa kok. Oke. Asal nggak di bawah terik matahari ya, itu mah nggak jadi coklat nanti. Iya, nanti lumer ya. Lumer ya, leleh. Ini kan airnya udah mulai mendidih. Terus dia nih udah mulai mencairkan ya. Tuh. Udah mulai mencairkan. Oke, ini kayak goyang-goyang. Saya pakai
jangan sampai kena percikan airnya ya. Jadi dia nggak boleh. Nah ini saya matiin apinya. Tuh. Jadi apinya mati. Ini kan airnya masih panas mendidih. Jadi kita aduk aja nanti juga dia leleh. Oh. Gitu. Jadi nggak boleh bablas sampai gimana ya? Sampai dia tuh lelehnya bener-bener karena gimana ya cara bilangnya? Dia tuh lelehnya karena dia panas aja gitu, bukan karena mendidih. Pasti ini apa sih namanya? Termasak gitu. Gimana? Nah iya gitu pokoknya jangan sampai lumer termasak, tapi karena emang dia leleh tuh. Ini kan leleh tuh lihat ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini leleh ya. Padahal ini apinya udah saya matiin. Tapi ini tetap bisa masih leleh karena kan emang ada panas gitu aja. Jadi yang dimaksud itu gini, bukan dia benar-benar dimasak sampai leleh banget sampai mendidih gitu, bukan. Penting dia leleh gini aja tuh. Ini kan leleh tuh dia. Kita aduk aja nanti dia sampai licin. Biar sampai licin ya. Licin ya. Oke. Nah, ini udah licin ya, tuh udah mulai licin kan. Dia leleh. Oke, saya angkat ya. Ininya selesai. Selesai. Kesini nih. Aku nyalain aja nih kita. Matiin ya. Matiin. Oke, mama-mama yang lain ya ini sudah ini ya. Masih proses melelehkan nih sepertinya ya. Wow, jadinya ini ya meleleh cair. Oh iya, Mama Ella nanti kalau memanaskan oven tuh pas bagian mana nih? Biar kalau pas baking mau manggang tuh berarti nggak perlu nunggu lagi nih. Kira-kira kalau pas manasin oven pas kapan, Mama? Mama Ella masih di mute ya? Iya, maaf. Maaf. Karena pakai masker, jadi aku bingung tadi ngomong nggak ya sebenarnya. Aku tidak bisa menerawang, mah. Maaf. Oke, jadi kapan manasin ovennya? Setelah kita selesai ngetim, itu kita baru kita panasin ovennya. Kenapa kayak gitu? Karena kan prosesnya masih panjang juga nih. Kalau kita terlalu dini manasin ovennya, nanti ovennya juga kepanasan banget, terus juga boros listrik ya, karena kita kan pakai api atas bawah gitu ya. Nah, sekarang setelah selesai proses ngetim ini, baru kita panasin ovennya sekarang. Set di suhu 160, api atas bawah. Kalau yang pakai oven listrik, kalau yang pakai oven tangkring, oven kompor, set di api sedang. Jadi sekarang saatnya memanaskan oven. Ini kalau di 160 ya. Apinya pusat atas bawah. Timernya aku di 40 menit. Karena kan kita butuh 30 menit buat manggang. Oke? Kalau yang pakai oven tangkring, ini pakai api ini. Kalau di apiku kan ini besar banget. Ini sedang, aku pakai sedang biasanya. Ini ya, kalau yang pakai oven tangkring. Oke, berarti kalau yang pakai oven tangkring itu di api sedang, kalau yang pakai oven listrik itu di 160 derajat ya Mama, di timernya bisa 40 menit karena butuh bakingnya 30 menit gitu.
Aku pakai whisker aja ngerjain ininya, nggak pakai mixer. Cuma kalau yang pakai mixer nanti hati-hati kebablasan ya. Ini aku pakai whisker aja, gitu. Kenapa aku pakai whisker? Karena kan kita kan pakainya gula, kurang fokus ya ini sih. Oke, ini kan kita pakainya gula halus. Jadi aku pakai whisker aja cukup. Kenapa kalau pakai whisker cukup? Sebenarnya karena brownies ini kan dia tuh nggak butuh ngembang ya, nggak butuh ngembang. Dia cuma butuh ngelarutin gula aja. Nah kalau misalnya pakai mixer itu speednya jangan tinggi-tinggi. Speednya tuh pakai speed yang paling rendah aja. Pakai speed yang paling rendah. Terus nanti dikocoknya sampai dia berbusa kayak kita mau. Jangan itu dulu, sampai dia berbusa kayak kita mau ngedadar telur gitu loh. Sampai gulanya larut gitu. Nah, itu cukup. Aduk-aduk, kocok-kocok, aduk-aduk. Jadi pakai whisker pun sebenarnya cukup. Oke, pakai whisker aja cukup ya. Kita ya. kan nggak mau bikin dia kayak bolu gitu teksturnya. Justru tekstur chewy itu atau fudgy itu didapat dari ya karena dia nggak ngembang gitu sebenarnya. Ini kan lembut dia. Kalau dia ngembang jadi bolu. Dan nanti rawan retak juga. Jadi saya jadi keingetan kemarin punya Mbak Niken ya. Mbak Niken itu mungkin terlalu ini ya ngocok telurnya mungkin terlalu ngembang gitu ya, sehingga ketika dipanggang dia kan ngembang tuh jadi pecah gitu. Mungkin bisa jadinya soalnya ovennya kepanasan. Segini ini kan juga udah larut tuh ya. Ini udah mulai larut tuh. Lihat. Oke, bisa di zoom kali ini saya. Nah, cuma sampai kayak gitu aja. Dia berbusa-busa kayak mau ngedadar telur. Gitu ya. Jadi jangan sampai ngembang itu nggak usah. Yang penting gulanya larut. Oh ya, satu lagi. Di buku kan ada vanila. Sebenarnya itu opsional. Kenapa? Karena kan ada beberapa orang yang nggak bisa toleran sama amis telur ya. Kalau yang bisa toleran sama amis telur sih nggak usah pakai vanili, nggak apa-apa. Cuma kalau yang nggak bisa toleran, boleh ditambahin vanili pada saat proses ini. Gitu. Jadi sesuai selera aja gitu ya Mama kalau vanili mah ya? Iya, kalau dia nggak tahan amis kan ada beberapa orang yang sensitif banget sama amis telur gitu. Ini, oke. Ini udah ya? Lihat, ini udah segini udah. Ini teman-teman bisa coba ditunjukin hasil kocokannya. Saya mau lihat di kamera, silakan. Silakan nih kocokannya. Kocokan telurnya coba dilihat. Jangan sampai terlalu, iya betul, sampai, iya, oke. Itu pakai sendok ya. Pastiin yang pakai sendok gulanya larut ya, Mbak Sulis. Gulanya udah larut, oke, sip. Siapa lagi, Mbak Anissa? Oke, Mbak Anissa sama saya. sorry. Mbak Afi, udah pulang, ngocok aja lama banget. Siapa lagi yang masih ngocok? Coba saya lihat. Coba tunjukin. Mbak Luhur, coba Mbak Luhur Pujanti, saya mau lihat. Oke. Gula halusnya udah larut belum itu? Mbak, kok telurnya kayaknya dikit banget ya? Itu benar kan dua butir telur ya? Mbak Luhur, coba buka mic-nya. Oke, Mbak Niken belum selesai. Ini apa? 2 kok Mbak telurnya. 2 ya? Oke, sip. Gulanya belum larut. Mbak Farida boleh dilihat kocokan telurnya? Oke, sip. Pakai beater juga nggak apa-apa. Oke. Yang penting pastiin gula halusnya larut ya. Oke, udah siap semua? Udah selesai semua diaduknya? Ya, Mbak Dahlia cukup. Kalau udah larut semua cukup. Oke. Ya. Next ya. Siap untuk selanjutnya?
Langkah selanjutnya kita mau masukin lelehan coklat tadi. Ini udah nggak panas ya, hangat kuku tuh nggak apa-apa. Ini saya bisa pegang tangan saya di sini, dia udah hangat-hangat kuku. Ini udah boleh kita masukin. Cuma kalau masih panas, makanya tadi kenapa kalau pas ngetim itu nggak boleh sampai mendidih atau sampai panas banget gitu, karena nanti lama nunggunya. Oh ini kan enggak. Ini bisa langsung kita masukin ke sini, ke kocokan telurnya. Oke, saya masukin sekarang ya. Damar yuk. Ini kita aduk lagi, ratain. Adonannya ini mulai mengental ya. Saat kita aduknya adonannya mulai mengental ya. Tuh, adonannya mulai kental tuh. Oke, udah masuk. Yang lain udah semuanya? Udah mulai masukin coklat? Yang lain? Ya. Ya, saya tunggu. Oke, saya tunggu, nggak apa-apa. Kalau mama-mama ada yang belum, boleh raise hand ya, jadi biar ketahuan. Kalau kecepatan, Mungkin ada ini, jadi saya agak memperlambat. mengocok-kocok. Ya, sip, Mbak Mi, keren. Ya, kayak gitu teksturnya. Coba Mbak Sulis angkat teksturnya, saya mau lihat. Oke, udah mulai kental ya. Siapa lagi nih? Mbak Niken, coba angkat. Oke, sip. Mbak Rika, udah sampai mana? Mbak Rika? Oke, sip. Mbak Nia? Udah semua ya? Mbak Vita, oke. Mbak Murni, Mbak Dahlia, Mbak Farida, sudahkah? Sip, oke ya, oke. Lanjut ya, kita masukin bahan kering. Ini saya ayak dulu. Mana kamera saya? Ini saya masukinnya saya ayak. Kenapa? Supaya cepat dia nanti ini apa namanya? Lebih gampang homogen. Diayak ya biar lebih halus lembut. Terus mengayak. Jangan lupa ya Mama, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa klik raise hand di kolom chat. Jadi brownies ini memang sebenarnya gampang, insya Allah sih tingkat keberhasilannya tuh tinggi ya, karena sebenarnya dia emang gampang dan dia tuh nggak perlu ngembang gitu sebenarnya. Cuma nanti trikinya mungkin kalau brownies ini kalau jujur menurut yang saya sering bikin gitu ya, justru pada saat pemanggangan, gimana caranya kita dapetin suhu yang pas dan tingkat kematangan yang pas. Kalau bikinnya sih insya Allah gampang, bisa dipastikan kayak jarang gitu yang gagal. Nah justru trikinya tuh nanti di manggang. Itu yang bikin orang tuh
Ya harus nyari ininya sendiri, selanya sendiri, ovennya harus kenal ovennya sendiri kayak gitu-gitu. Ini saya aduk ya. Oh, kalau udah mulai kayak gini, saya biasanya udah males nih pakai whisker. Jadi saya pakai spatula aja. Kenapa? Karena nanti adonannya lengket-lengket di whiskernya dan saya males. Jadi saya pakai spatula aja. Jadi sayang adonannya. Dasarnya mata ini mah ibu-ibu banget sih. Aduh. Iya, ntar jadinya dikit kan, Bu, kalau Iya, nempel-nempel gitu. malam ya. Iya. Jadi ini aduk-aduk gini aja. Nanti lagi deh. Dulu ya. Iya, tadi salah nih. Udah nggak usah pakai whisker lagi, ribet pakai whisker. Oke. Ini saya aduk pakai spatula aja. Karena tadi kita udah ayak, jadi insya Allah dia kan akan lebih gampang homogen ya. Ini juga aduknya nggak usah pakai teori aduk balik atau apa. Kalau brownies itu santai aja. Asal dia rata ya. Kalau santai berarti bisa bikin brownies sambil nonton drakor gitu kali ya, Mama ya? Nah, bisa sih, kalau jam terbangnya udah tinggi. Oh, bisa, iya. bisa. Bisa ya. Aduk-aduk. Tapi kalau banyak latihan pasti jam terbangnya akan semakin tinggi ya. Betul. Udah kenal sama ovennya, udah tahu, oh oven aku tuh sukanya gini gitu. Jadi butuh belajar. Iya, kan nggak cuma calon pasangan aja ya yang perlu dikenalin gitu ya. Oven juga harus kenalan gitu. Apalagi kalau dia akan menemani hari-hari kita gitu. Apa sih? Iya, di depan oven kan tetap harus glowing ya, Mama. Ya, walaupun dia oven, itu kita kenalan sama dia tuh tetap harus cantik, shining, shimmering, splendid. Gitu. Oh iya benar-benar. Masak itu, ini percaya nggak percaya sih ya, tapi emang masak tuh kalau mood kita lagi bete, itu lagi nggak enak, emang biasanya tuh ngefek juga yang ngaruh ya. Kalau kitanya happy itu, insya Allah sih, ini hasilnya juga oke. Iya. Udah. Ini hasilnya tuh, kental banget teksturnya. Nih ya, bisa lihat ya. Jadi yang sudah selesai, coba diangkat teksturnya. Kayak gini kentalnya. Ya, Mbak Rika betul. Mbak Mi, udah sampai mana? Oh, Mbak Vi masih sibuk, maduk. Mbak Luhur, iya oke. Silahkan dibersihkan whiskernya. Kita mau masukin ke loyang. Loyangnya udah disiapin ya? Sudah dialas margarin atau dialas kertas roti, silahkan, nggak apa-apa. Yang mau pakai kertas roti boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Kalau pakai kertas roti itu biasanya kalau mau dijual lagi gitu, kalau saya mau jual lagi saya pakai kertas roti, tapi kalau buat konsumsi di rumah aja tuh malas pakai kertas roti. Jadi saya langsung aja pakai margarin di loyangnya. Sayang ya, Chins. Bukan sayang sih, ribet. Harus. Sudah semuanya? Enggak, tapi santai aja, ini bukan lomba, jadi santai aja. Gini, Miss. Oke, kita nggak dikejar oven sih. Tapi ovennya udah mau siap. Udah ya, kita masukin ke loyang. Yang lain ibu-ibu siap? Oke, silakan masukin ke loyang. Kelihatan nggak nih? Sini dikit, Nak. Oke. Aduh. Kayaknya aku kebanyakan di sisi sebelah sini.
Ini kayaknya semuanya udah mau memasukkan ke dalam loyang ya. Wah, udah mau jadi. Betul ya? Baru kelihatan. Luar biasa. Mbak Ella, minyak Tuh, goreng lihat ya, dia tuh teks udah ya. masuk belum Oh ya? ya, Mbak Luhur, ini ada Mbak Luhur mau bertanya nih. Mama Luhur, silakan Mama Luhur. Iya, Oh iya, silakan pertanyaannya apa? minyak gorengnya udah masukin belum ya? Aku lupa ketik. Minyak gorengnya tadi dimasukin ke dalam timnya. Oh, waktu Jadi ngetik. minyak goreng itu di proses awal. Oh, Iya, betul. udah. Skip dong. Ya udah masukin aja sekarang, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, masukin aja sekarang. Itu kan bahan cair. Nggak apa-apa. Untung aja minyak goreng yang ketinggalan. Makasih, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi yang di tim itu butter, DCC, sama minyak sayur ya sayang. Oke, tapi nggak apa-apa. Untung ada minyak sayur. Masukin, Tadi Mbak. cuma Masukin margarin terus aduk rata. Baik, Mbak. Sip. Ada lagi yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan lagi nggak? Enggak kan ya? Iya, jangan sampai telurnya ketinggalan ya, Mama. Atau cangkang telurnya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mama Vita. Mama Vita, silakan Mama Vita. Mbak, ini kira-kira tingginya berapa sentimeter dari dasar loyang, Mbak? Nanti dia ngembang nggak sih? Dia ngembang tapi nggak terlalu signifikan ngembangnya. Pakai loyangnya ukuran berapa? Pakai loyangnya ukuran berapa? Ini ukuran berapa ya? Abang, kalau ambil paket, Nggak Bang. Nggak hafal, nggak apa-apa. Bikinnya satu resep atau dua resep? Satu resep. Ya udah, tuang aja semua. Semua aja ya. Nggak apa-apa, tuang aja semua. Tuang aja semua. Oke. Nggak apa-apa. Oh, pakai ini ya? Pakai loyang loaf ya? Nggak apa-apa, tuang aja semua. Oh, ini 20 kali 10 mungkin ya, ini ya kayaknya. Oke, saya udah mau selesai nih. Terima kasih Mama Vita. Ada lagi mama-mama yang mungkin masih mau bertanya sebelum si brownies ini masuk ke dalam oven nih. Jangan sampai ada yang ketinggalan nih. Atau cangkang telurnya ketinggalan di dalam kan berbahaya ya. Dia saking kentalnya teksturnya tuh. Jadi emang kayak gini nggak apa-apa. Nanti dia kan kalau dipanasin, dia akan isi-isi sudutnya sendiri, nggak apa-apa ya. Kita boleh masukin topping di sini. Saya kebetulan pakai yang ini, saya biarin itu aja. Saya biarin polos ya, biar kelihatan shiny crush-nya nanti. Yang ini saya kasih, Abang tolong paket dong, Bang. Nah, ada Mama Rika nih yang raise hand. Mama Rika. Oke, silakan. Mbak Ella, nanti masukinnya di tengah-tengah rak ovennya ya, di tengah. Iya, coba lihat ovennya mana. Saya sambil lihat. Ini ovennya. Turunin ke bawah, Mbak. Ininya raknya. Raknya di bawah turunin. lagi. Rak Itu di kawat. tengah. Rak kawatnya bisa turun ke bawah nggak? Itu Bisa terlalu sih. di atas. Turunin lagi ke bawah. Oh, turunin lagi. Oke, makasih, Mbak. Ini mantep tuh, ovennya ada lampunya. Nanti kalau saya pakai senter ya, karena saya nggak ada lampu. Oven saya nggak ada lampunya. Itu enak, jadi kelihatan. Oven ini ada lampunya. Generasi baru ya, generasi zaman dulu. Thank you Mama Rika. Mama-mama yang lain ya masih boleh loh kalau ada yang mau nanya sembari memasak gitu, sembari ngasih topping. Siapa tahu ada yang masih Oke, tertinggal. saya udah atau siap gimana. masuk oven. Brownies saya udah siap masuk oven. Nah, ini saya biarin kosong, nggak pakai topping, biar kelihatan shiny crush-nya. Yang ini saya kasih topping. Saya masukin oven ya, sekarang yang punya saya. Siap-siap. Mama-mama yang lain sepertinya masih menghias browniesnya agar tampak shining, shimmering, splendid ya. Ada yang masih nata-nata ya. Ada yang memarut keju. Ini seperti Mama Nia sedang memarut keju. Oke, ada
Masih ditata-tata ya browniesnya agar tetap cakep, cantik seperti Mama yang membuat pada hari ini. Wah, ini nih Mama Salva nih udah memasang toppingnya. Tuh, Mama Nia nih sedang naruh ke dalam oven sepertinya. Mama Luhur masih naruh-naruh ya. Mama Sulis masih menghias. Udah jadi. Ini siapa ya? Mbak Luhur, nggak apa-apa Mbak. Nanti juga dia akan ke pinggir sendiri. Nggak apa-apa, biarin gitu aja. Nanti dia akan ini sendiri kok. Oke, masukin topping aja atau mau dikasih topping atau enggak itu Mbak Luhur? Ini siapa? Mbak Sulis. Wah, keren. Bikin 2. Ini pakai ini bekas coklat. Oke, sip. Silakan dimasukkan ke loyang yang udah siap. Ke oven maksudnya. Mantap. Oke. Wow, keren ini punya siapa ini? Mantap. Iya. Ini yang tadi nanya oven diturunin ya? Iya, raknya segini ya. Yang pakai oven tangkring mana? Saya mau lihat yang pakai oven tangkring. Wah, keren ini toppingnya. Punya siapa ini? Oh, Mbak Anissa Uni. Mantap Uni. Ayo Uni, kalau udah selesai masukin ke oven Uni. Uni pakai oven tangkring ya? Saya mau lihat ya. Iya nih Mbak, pakai oven tangkring. Iya, nggak apa-apa. Nah, iya betul. Dibuka di situ. Raknya di situ betul. Pakai rak yang di situ dulu. Oke. Apinya, coba saya lihat apinya. Apinya gini. Apinya, oke, ya boleh segitu. Sip. Bisa kan kalau masuk di paling bawah aja dua-duanya, loyangnya? Cukup kan, muat ya? Ini gede. Oh, ini yang pakai loyang love Mbak Vita ya? Sip. Mbak Vita, ini nanti kan loyang browniesnya jadinya lebih tebal nih Mbak, kalau yang ukuran pakai ini. Jadi nanti Mbak Vita pada saat 30 menit, Mbak Vita ini dulu ya, kita tes tusuk dulu ya. Dia butuh penambahan waktu baking atau enggak gitu ya? Gitu. Ya. Berarti sekarang udah di set waktu 30 menit? Iya, set waktu. Iya, udah dipanasin kan ovennya sebelumnya? Udah. Oke, sip. 160, 30 menit, api atas bawah. Oke, sip. Aku sambil... Gimana Mbak Fi? Udah sampai mana dirimu, Say? Udah masuk oven belum? Mbak Fi, udah masuk oven? Mau masuk oven. Oke, mau masuk oven. Mana? Mantap. Mbak Afi, dirimu kan toppingnya keju. Nah, keju ini juga ada perlakuan khusus. Keju itu biasanya dia dia membutuhkan lebih cepat matang ya? Salah, lebih lama matangnya justru. Oh, gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita yang lain yang bukan topping keju sudah matang duluan, dirimu bersabar ya, harus pakai tes tusuk. Siap. Oke, tapi nggak apa-apa. Dia butuh waktu lama kalau keju ini biasanya. Ini nangkring di paling bawah ya? Iya, paling bawah. Oke, siap nih Mbak Nia. Oke, Mbak Nia udah masuk oven ya? Siap. Mbak Ella. Iya, Anissa, nama Anissa Seliana ya?
Iya, Nah, betul. kenapa sih? Ini benar ya Mbak posisinya loyangnya di bawah. Betul, iya kayak gini. Kalau pakai yang pakai oven tangkring, coba dilihat ya. Ini contohnya posisinya Mbak Nisa ini udah benar. Yang pakai oven tangkring, coba dilihat ini. Nah ini posisinya kayak gini. Oke, ya Mbak ditutup Mbak. Udah benar. Terima kasih. Sama-sama. Kalau yang oven listrik berarti di tengah ya? Iya, coba Mbak Eli dilihatin ovennya. Sebentar. Aku harus bawa nih laptop. Iya, sih. Gampang nggak kalau pakai laptop? Bentar ya. Aku bukain. Ada lah. Udah habis. Oh, berarti ntar beli lagi. Nih, jadi di tengah segini. Atau Coba lebih lihat, bawah? aku belum lihat nih. Mana? Tolong di spotlight. Pakai yang rak bawah kan, yang hitam itu kan maksudnya? Mas ditaruh di situ kan, yang di bagian. Maksudnya Mbak Aili yang dipakai ditaruhnya di bawah itu kan, yang di hitam kan? Di situ. Jangan, itu ketinggian. Turunin. Itu nanti gosong. Tarik ininya ke bawahin. Taruh di bawahnya itu aja Mbak, yang pinggiran hitamnya itu loh, yang biasanya kita pakai buat. Jangan kalau taruh yang di rakawat itu ketinggian. Oh ya ini benar. Ini benar. Oke, ya itu benar. Sorry. Ya benar. Oke, udah benar, udah sip. Alhamdulillah. Aku pakai topping ginian. Wait. Sebentar. Mana toppingnya? Coba lihat. Gimana ya? Mahal ya tuh. Gini aja dah. Oh iya, oke. Wah, mantap. Wafer. Cukup ya berarti ya, kayak gitu ya. Sip. Masukin. Baiklah, semoga berhasil. 30 menit nggak, Mbak? Iya, 160 30 menit. Oke, siap. Baiklah. Apinya atas bawah ya. Iya, atas bawah. Aku sambil. Mama, ini Mama Wida Ayuning Tias nih. Mama Wida. Iya, Mbak Ella mau tanya. Ya, silakan. Apa yang mau di? Kalau adonan brownies itu dia bisa nunggu nggak ya ngantri di oven? Jadi misalnya kita bikin 3, ovennya cuma muat 2 gitu. Nah, yang satu tuh ngantri gitu. Bisa nggak? Bisa, asal jangan terlalu lama banget ngantrinya. Bisa. Tapi kalau sekali waktu bakingan bisa ya ngantri kan 30 menit ya kurang lebih. Bisa. Cuma kalau bisa sampai ya. Kalau sampai 2 kali waktu baking tuh jangan ya. Kalau 1 kali waktu baking masih bisa. Aku pernah kayak gitu. Oh iya, oke. Makasih, Mbak. Oke. Mau nanya. Mbak Ella mau nanya. Iya, silahkan Mama. Mama siapa ini? Mama. Apa nih mau nanya tadi? Mama Murni ya? Mama Murni. Ya, Silahkan Mama Murni. Mbak Ella. Mama Ella mungkin apalagi ke toilet ya? Iya. Oh, masih beberes ya. Mama Ella dan Mama Murni ingin bertanya. Oh iya, silakan Mbak. Apa yang ditanya? Boleh. Ini punya Loyangnya perlu dibanting gitu nggak sih? Nggak usah. Nggak usah. Jadi kalau kenapa perlu dibanting itu biasanya kan itu kan kita lakukan pada adonan bolu ya. Kenapa? Karena nanti supaya seratnya tuh nggak berpori-pori besar, makanya kita banting supaya dia kalau ada yang pori-pori besar tuh dia jadi homogen. Nah kalau brownies kan tipenya dia emang lembab ya, padat ya, apalagi yang tipe ini nih, tipe fusy gini, jadi nggak usah, nggak apa-apa. Kecuali kalau bolu, baru bolu kita hentakin, kita banting gitu kalau bolu. Kalau brownies nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Thank you. Sama-sama. Oke, terima kasih Mama Murni. Nah, ada Mama Mentari juga. Mama Mentari bersinar. Iya. Kalau oven tangkring atasnya dibuka apa ditutup, Mbak Ella? Atasnya tuh gimana maksudnya? Oh, coba saya lihat. Dibuka aja. Rak-raknya ya? Rak-raknya yang ada. Kayak ada loyang-loyangnya gitu kan? Mbak? Iya. Dibuka aja, Mbak. Buat udaranya dibuka apa ditutup? Tuh. Oh, lubang udara ininya. Aku kalau oven tangkring itu kurang pengalaman juga ya. Ini fungsinya apa ya? Saya juga untuk menjaga suhu panasnya, Mbak.
Mbak Ella. Iya kayaknya. Kalau buat manggang better ditutup. Jadi biar tasnya nggak Kalau buat bolu Jadi dibuka apa ditutup? baiknya sih Ini saya tutup. Sebaiknya sih ditutup ya mungkin ya kalau alasannya untuk menjaga kalau suhu. pengalaman aku kalau manggang ditutup. Iya kayaknya ditutup deh. Dia yang punya pengalaman oven tangkring nih. Kayaknya ditutup ya kalau logikanya sih. Ini juga udah ditutup sih, Mbak. Nggak takutnya ditutup. dibuka. Ditutup aja jadinya. Kecuali kalau kue kering boleh dibuka. Tapi kalau manggang bolu segala macam pengalaman aku sih ditutup. Nah, ini lebih pengalaman. Aku jarang pakai oven tangkring nih. Maaf. Iya, kayaknya logikanya sih ditutup ya kan. Kita kan butuh suhunya stabil gitu ya kalau bolu-bolu. Terus letaknya begini ya, Mbak. Di tengah aku naronya. Iya, nggak apa-apa kok itu benar. Iya, benar. Benar. Oke. di atas sisa. Makasih. Kalau kue sama-sama. Kalau kue kering kan mungkin karena suhunya nggak boleh terlalu tinggi ya, jadi makanya dibuka gitu. Kan dia kan emang 125 doang suhunya. Mbak Mi mau nanya apa? Enggak mau nanya. Mbak Mi mau nanya. Mbak Mi mau nanya, mau ngajakin berantem, Mbak. Mama Farida mau nanya nih, Mama Farida. Mana Mama Farida? Oke, Mama Farida mau tanya apa? Mama Farida tadi. Iya, Ma, mau nanya kalau pakai otang, aku pertama kali baru nih pertama kali pakai ngoven, pakai otang. Pengen tanya kalau ini kan ada rak atas, bawah, tengah, itu pakainya gimana, Mbak, naruhnya? Yang bawah. Paling bawah. Oke, paling bawah. Terus nanti ketika masukin di suhu 160. Kan kalau otang kan nggak ada suhunya. Jadi pakai patokannya on frame ya. Jadi nggak apa-apa itu. Jadi pakai patokannya itu apinya aja, Mbak. Kan kalau kita pakai otang kan kita kan nggak ada suhunya ya. Itulah memang kenapa kalau pakai otang itu emang agak tricky sebenarnya. Kita tuh harus benar-benar kenal gitu. Tapi nggak apa-apa pakai patokannya apinya. Sejauh aku kalau pakai otang itu kita lihat apinya. Jadi kita pakai api settingnya itu di api sedang. Karena kita kan pakai suhu 160 ya. Di api sedang aja. Jadi ke arah 160-nya gitu ya? Kayaknya nggak valid, Mbak. Kalau di otang tuh nggak valid dia. Suka-suka dia aja sepengalaman aku ya. Tanya deh Anissa Seliana, ada yang bisa bantu saya nggak? Uni Anissa, mungkin lebih bisa. Setahu saya tuh otang tuh nggak valid itu termometernya. Oh iya. Iya, Mbak. Kalau otang saya sudah berapa kali nyoba kue kering, kue basah, dan masakan emang nggak valid itu suhunya. Jadi benar-benar kita harus ini sendiri, mainin feeling, gitu. Iya, memang kalau otang itu mainin feeling sama api. Nah, betul, api, betul. Kalau manggang di tempat di rak yang tengah itu panas banget. Jadi kalau buat bolu, buat brownies itu kurang cocok karena takut cepat gosong. Better memang di bawah gitu. Tapi kalau buat kayak makaroni panggang rasanya itu di rak di tengah itu bisa, itu patangnya lebih merata gitu. Kalau yang brownie sekarang di paling bawah? Paling bawah, yang bawah. Oh iya. Jadi aku naruhnya di tengah. Di tengah. Karena kalau oven tangkring di tengah tuh apinya tuh, jadi dia dapat api kayak kalau oven listrik kan ada api atas sampai bawah ya. Nah kalau yang oven tangkring tuh dia dapat api atas api bawah kalau misalnya posisinya tuh di tengah. Jadi karena panas banget suhunya, lebih panas suhu di tengah dibanding di rak bawah. Kan di rak bawah tuh rak atas. Kan bisa ada 3 rak kan kalau oven tangkring ya. Nah, berarti justru oven tangkring di rak bawah itu justru dia lebih panas daripada yang di tengah ya? Yang di tengah yang lebih panas malah. Salah. Kalau maksudnya yang di bawah tuh lebih tidak terlalu lebih stabil. Oh iya. Buat pizza doang. Ya, lebih stabil. Kalau bisa kan emang butuh suhu panas. Oke, berarti sampai 30 menit ya? Iya, kurang lebih segitu ya Mbak Ella ya? Iya, kurang lebih 30 menit ya. Nanti kita cek pakai. Teman-teman bisa nyiapin tusuk gigi, atau tusuk sate, atau garpu juga boleh. Kita mau tes tusuk nanti pada saat timernya bunyi, pada saat 30 menit selesai. Itu biasanya saya ngecek kematangan kue atau cake itu pakai tusuk gigi. Jadi nanti kalau misalnya kita tusukin,
si adonannya itu masih nempel di tusuk giginya atau di garpunya atau di tusuk satenya, itu berarti kita belum matang ya, belum matang sempurna. Nanti kalau misalnya udah nggak nempel, berarti itu baru udah matang. Nah, untuk brownies ini sebenarnya ada pengecualian. Kalaupun masih ada sedikit-sedikit yang nempel, itu masih ditolerir karena kan penggunaan coklat yang banyak gitu. Nanti kita lihat aja ya, kita lihat biar kebayang gitu kalau udah matang. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Mau nanya. Oke. Siapa dulu? Aku nggak bisa raise hand. Sambil minum ya. Aku mau nanya dong, Mbak Ella. Siapa dulu? Ya, Mama Ail, lihat Mama Afi. Siapa dulu nih? Mbak Afi aja dulu nggak apa-apa, aku habis Mbak Afi. Oke, punten. Ini apa namanya? Pertanyaan general sih, cuman kan yang namanya baking itu kan pasti ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan gagal gitu kan ya. Nah, misalnya kalau misalnya kekurangan terigu, kurang terigu atau kebanyakan coklat gitu, terus kayak misalnya tadi lupa masukin minyak goreng gitu, itu apa yang akan terjadi dengan brownies itu gitu? Kalau kekurangan terigu kan seharusnya dari awal kita udah tahu ya. Jadi kalau kekurangan, biasa gini. Jadi kalau ada satu bahan yang kurang, ini sebenarnya yang lain harusnya idealnya kalau mau berhasil dikurang juga. Idealnya kan gitu, teorinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ternyata nih misalnya di resep itu butuhnya DCC-nya kita cuma punya DCC misalnya 100 gram. Sementara kita butuhnya di resep itu 150 gram. Kalau saya sih lebih prefer dibagi separuhnya aja, atau mendingan nggak usah bikin sama sekali gitu. Karena kalau kayak gitu emang riskan sih, karena gini, baking itu kan bukan beda banget sama cooking ya. Kalau cooking itu kita bisa modif-modif gitu ya. Tapi kalau baking ini benar-benar teknik memang gitu. Baking is teknik. Kalau nggak pas dan tekniknya salah ya siap-siap aja gitu. Makanya kalau misalnya emang nggak siap, bahan yang belum lengkap, nih dipending aja, ditunda gitu, nggak usah. Beda ya kalau sama masak kan, oh nggak ada ini nih, kita bisa ini, itu gitu. Oke, ini di oven saya udah mulai kecium bau coklat, saya mau cek dulu ya, sebentar. Silakan kalau ada tanya di hold dulu ya, saya mau lihat bakingan saya sebentar. Oke, berarti sambil nunggu Mama Ella ngecek bakingannya, ini ada info flyer sharing session ya. Ada info terkait dengan flyer sharing session. Nah, ini nih. Jadi menjelang Milad IP yang ke-9, nah ini ada banyak banget acara-acara, banyak banget acara-acara sharing session gitu. Jadi nggak cuma hari ini aja gitu, Mama. Jadi Mama bisa ikutan, ada paperless registration, ada upcycle craft dari Rumbel Esensi, dari Rumbel GNO juga ada, dari Sekretaris Regional juga ada, dari Hima ada, Sejuta Cinta ada, Hikmah ada, dan yang masih mau, yang kangen sama Mama Ella, itu juga masih ada Simple Birthday Cake with Sponge Cake Base. Ini judulnya udah kayak ini ya, makanan Master Chef ya. Nah, ini by Rumbel Boga. Nah, nanti bisa ketemu sama Mama Ella lagi. Jadi kalau Mama pengen ikutan, nah ini bisa dicatat nih tanggal-tanggalnya gitu. Ya mau ikutan gimana caranya bikin papers registration, atau gimana mendesain dengan Canva, atau pengen tahu nih Hikmah itu kayak gimana, solusi di masa pandemi. Nah, itu bisa dicatat tanggal-tanggalnya untuk sharing session by IP Jakarta menjelang acara Milad IP Jakarta ke-9 di tanggal 19 Desember nanti. Gitu. Dan sambil menunggu Mama-mama juga... Betty, aku potong bentar boleh? Ya, boleh Mama, silahkan. Oke, aku mau update bakinganku ya, teman-teman coba lihat di sini. Ini maaf ya karena open lampunya, jadi aku terpaksa pakai santan. Semoga kelihatan ya, itu shiny kerasnya udah ya lapisan shiny-nya tuh udah muncul, shiny kerasnya. Tuh kelihatan ya. Dan dia tuh ngembangnya segini aja memang. Jadi kalau brownies tuh dia ngembangnya tuh nggak ngembang-ngembang banget, justru kalau ngembang banget tuh dia akan pecah. Jadi yang kayak gini yang kita harapin tuh ya, kelihatan ya shiny kerasnya ya. Begitu. Ini saya udah mulai kecium bau coklat ini ya. Jadi kita bentar lagi kayaknya bakal matang. Karena 10 menitan lagi. Oke, gitu aja, balik lagi ke Eti. Iya, bau coklatnya juga kecium sih sampai sini nih, Mah. Ada bau-bau coklat. Tapi bau-bau coklatnya di mama-mama semuanya sepertinya tercium juga dari sini. Luar biasa lah. Pasti ya itu kalau ada anaknya di situ pasti dia udah nungguin di depan oven tuh. Nah,
balik lagi ya ke acara menjelang Milad 9 IP Jakarta. Nah, ini akan ada jumpa-jumpi virtual. Jumpa-jumpi, jungkat-jungkit. Nah, Ibu Bahagia Berkarya. Wah, aduh Mama Farida, ini narasumbernya ya. Salah satunya Mama Farida, ada Mama Anissa juga, dan bakalan live IG gitu di malam minggu ya. Jadi kalau malam minggu kan sekarang kan masa-masa seperti ini ya. Jadi kalau misalkan malam minggu yang nggak keluar di rumah aja, ini sambil bisa nonton live Instagram acara Puncak Cloud9 Playground untuk jumpa-jumpi virtual. Nah, ini ada video, ada sharing session juga, ada pemenang video dan pemenang challenge dan juga door prize nih. Kalau mama-mama pasti suka nih kan dikasih door prize, banyak kuisnya juga dan terbuka untuk umum. Luar biasa sekali ya. Nah, habis itu ada apa lagi nih ya Mama kita di acara Milad IP ke-9 nanti? Banyak ya acara-acaranya gitu yang akan dipandu oleh panitia-panitia yang sangat luar biasa. Sambil nunggu, nah ini boleh kuis kah ya? Kuis ya. Kuis, nah kita sambil menunggu akan ada kuis juga. Boleh kuis ya, Mama. Nah, kuisnya ini, nah tadi kan udah pada lihat tuh kan, apa namanya, video teaser dari Milad IP Jakarta ke-9. Ini ada kuisnya. Hadiah pertama, kuis untuk hadiah pertama adalah 1 unit buku bestseller, dikejar duit dari Facebook. Nih kapan lagi nih Mama dikejar duit dari Facebook? Biasanya kan kita nyari duit kan ya. Ini kita kejar duit ya, bukan dari babi ngepet atau pesugihan, tapi kita dikejar duit dari Facebook. Nah, caranya adalah, nih Mama siapin ya jari-jarinya, tekan, klik raise hand secepat-cepatnya. Yang klik raise hand cepat-cepatan nanti akan menjawab pertanyaan. Siap-siap. Sudah siap jempolnya? Sudah siap jari-jarinya? Nih ya, jangan lupa klik. Bentar, raise hand-nya di mana ya? Raise hand-nya itu di bagian chat, Mama. Di kolom chat itu ada tulisan raise hand. Di aku nggak ada. Di komputernya disable. Nggak bisa raise hand, gitu. Gimana tadi mau nanyanya langsung nanya. Di kolom more juga. PC di reaction, Mbak. Di reaction. Reaction aja bisa kok, itu ada emosikonnya. Oh iya, atau pakai reaction emot ini ya, apa tepuk tangan atau jempol itu juga boleh ya. Boleh. Oke, baik. Boleh ya. Tunggu bentar, aku harus melihat. Ibu-ibu tim di layar kaca nanti boleh membantu aku melihat ya siapa yang paling cepat nih. Kita harus siap-siap ya, siap-siap. Jangan lupa hadiahnya adalah 1 buku bestseller dikejar duit dari Facebook. Nih kapan lagi dikejar duit ya? Biasanya kita ngejar duit ya. Pertanyaan pertama. Gampang banget pertanyaan ini pertama ya. Apa tema acara Milad 9 ala IP Jakarta? Apa tema Milad ke-9 IP Jakarta? Apa tema dari acara Milad 9 IP Jakarta? Yuk! Yuk, ada yang ingat? Apa temanya, Mama? Lupa nih jangan Mama semuanya nih. Lupa, diingat-ingat dulu. Mbak Aili, kasih reaction dulu. Oh, duluan. Mbak Aili. Baik, Mama Aili, apa jawabannya Mama Aili? Itu udah kayak ini ya, telepon apa? Kalau malam-malam itu lo kuis malam tuh, astagfirullahaladzim. Iya, Mama Aili, silakan Mama Aili. Mana nih Mama Aili? Mama Aili, halo. Ya, halo ya. Halo. Passwordnya apa? Oh, nggak perlu ya. Aku jadi deg-degan deh. Serius. Sebentar ya, saya berpikir dulu. Oh iya. Silakan. Sebentar, video ya, Ella. Apa tema acara Milad 9 IP Jakarta? Tema itu yang panjangnya ya, bukan nama kan? Apa temanya, Mama? Tema. Gimana caranya? Udah.
Udah Ya, benar? silakan jawab Mama. Temanya apa? Sebentar ya, saya berpikir dengan giat. Melangitkan karya, menebar manfaat untuk semesta. Ya, Betul sekali. aku saking deg-degannya sampai lupa ya tadi. Aduh, Mama Aili tenang ya, kita belum masuk TV loh, jadi deg-degannya ntar aja. Kecuali kita udah masuk TV ya Mama. Aduh, kalau udah masuk TV, saya nggak bisa mencet apa-apa. Oh, iya. Yakin, aku yakin. Udah keburu gemetaran duluan. Baik, nah ini panitia dicatat ya Mama Aili untuk pemenang buku bestseller Dikejar Duit dari Facebook nih kan. Mama kalau udah dikejar duit, ajak-ajak ya kita. Siap, nanti tapi jangan sampai dikejar doang, harus dapat dulu. Nanti kalau iya, dapat kita bagi-bagi. Iya. Nah, ya. Untung dikejar dari Facebook ya kan, bukan dikejar sama babi ngepet ya. Aduh, justru harus dibuka, dinyalain lilinnya. Terima kasih Mama Aili. Makasih Meti. Terima kasih Mama Meti. Oke, nah pertanyaan kedua nih, kita kan ada 3 hadiah ya buat para peserta yang beruntung pada hari ini. Nah, hadiah kedua adalah mantra, nih mantra ya. 1 unit buku mantra covered selling nih, mantra ya. Mantra jampi. Ya, nanti kalau yang mau jawab bisa open videonya ya, nanti biar di spotlight sama tim gitu. Sama jangan lupa raise hand, kalau nggak ketemu raise hand nanti boleh pakai reaction ya, mau tepuk tangan atau kasih jempol. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu judul acara sharing session. Sebutkan salah satu judul acara sharing session. Ya. Silakan Mama. Nah, kalau ada yang kelihatan nih, Mbak Murni Sari. Mbak Murni ya. Silakan Mama Murni. Mama Murni. Nah. Halo Mama Murni. Iya, silakan jawab. Ya, Mbak. Iya, salah satu judul acara sharing session. 1 aja kok Mama, jangan usah banyak-banyak nanti mabok. Aduh sebentar ya, aku lupa. Iya, Bu. Ya, kita tungguin, Mama. Bentar. Menanam apa ya? Kalau yang virtual cooking class masuk sharing session nggak ya, Mbak? Sharing session kan. Oh. Halo, Mama. Menanam pohon apa gitu ya, Mbak? Aku lupa judulnya. Gimana? Panitia sih. Dulu deh. Lupa, aku tadi udah inget. Lupa. Sorry. Ya kalau misalkan udah open video biasanya tahu-tahu jadi lupa gitu ya Mama Murni ya. Oke. Mama Anissa Seliana. Nah, ini mengangkat tangan. Mama Anissa mau mencoba menjawab, Mama Anissa? Mama Anissa? Oh, halo. Nah. Halo, yang mudah nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Kita jangan mempersulit. Hidup udah sulit soalnya. Kalau financial planning termasuk nggak? Financial planning dulu dan sekarang. Financial planning dulu dari sekarang. Benar nggak sih jawabannya? Gimana para panitia? Juri, silakan juri MasterChef. Salah ya ternyata. Kurang beruntung Mama. Silakan Mama Sulis ya, Mama Sulis. Maaf ya Mama Anissa. Silakan Mama Sulis. Dimaafkan. Mama Sulis. Oke, aku coba. Sharing session 1 itu basic design Canva. Basic Canva design ya, betul sekali. Salah satu acara sharing session. Nah, terima kasih Mama. Oh ya, tadi aku dibisikin sama tim panitia, katanya ongkirnya ditanggung pemenang. Oke, baiklah.
kasih. Nah, satu lagi ini adalah hadiah yang sangat menarik ya. Hadiahnya ini buat Mama aja karena kalau buat aku tidak cocok ya. Hadiahnya adalah free 1 unit IUD dan pemasangannya juga. Jadi nanti kalau yang bisa jawab ini, hadiahnya Mama akan dihubungi oleh panitia dan Mama bisa menuju ke klinik Rumah Ramah untuk menemui bidannya. Bidannya ya Mama untuk dibantu memasang, bukan security-nya ya. Gitu. Jadi ini adalah pertanyaan sangat gampang sekali karena pertanyaannya pasti akan aku cari yang susah nih, kayaknya susah banget. Silahkan Mama disiapkan ya. Ini pertanyaan sangat susah banget. Jadi siapakah? Pertanyaannya adalah, siapakah salah satu narasumber di acara Jumpa Jumbi virtual di tanggal 19 Desember? Yuk. Mama Sulis. Mama Sulis sudah menang, yang lain ya, Mama. Ya, siapa Mama? Ayo. Mama Wida Ayuning Tias, sila dari Jakarta Barat. Mama Wida. Halo Mama. Mama belum di-mute, belum di-unmute deh. Unmute dan boleh dinyalain videonya Mama Wida. Maaf Mbak, lagi menyusui. Oh iya. Baik Mbak, nggak jadi kalau gitu nggak usah dinyalain ya. Ya, jawabannya salah satunya narsumnya ada Oma Tulik Rahayu. Bagaimana juri? Benar tidak? Benar ya Mama Ami ya? Benar, kata Mama Ami benar ya. Alhamdulillah Mama Wida. Mama Wida mendapatkan hadiah free 1 IUD dan pemasangannya juga. Nanti Mama akan dihubungi oleh panitia ya untuk diarahkan ke. Iya, terima kasih Mama. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Semua kuis dan hadiah dari Ibu Peri sudah disampaikan. Nah, bagaimana dengan brownies-nya ini? Apakah sudah ada bau-bau shiny? Udah makan. Udah makan. Yang lain gimana? Mama, yang lain gimana? Iya, aku kasih tahu brownies itu ya. Teman-teman, ini kan browniesku udah matang ya. Aku mau kasih tahu gimana caranya kita ngecek brownies kita udah matang apa belum. Jadi sekarang yang udah kira-kira 25 menit, 20 menit coba dilihat di ovennya. Nggak apa-apa, dibuka, dicek, dikeluarin loyangnya. Ini aku mau kasih tahu caranya ngeceknya. Kelihatan nggak ya? Coba. Semoga kelihatan ya. Mana sih kameranya Nisa? Oke, ini aku ada tusuk gigi. Aduh, aku kayak beauty vlogger ini ya. Kayak gini kelihatan nggak sih? Please deh. YouTuber. Nah, ini tusuk gigi ya, tahu lah ya bentuknya tusuk gigi itu. Tusuk giginya aku tuncepin apa sih namanya? Bahasanya apa sih? Pokoknya gitu ya, gitu. Ditancepin. Apa sih namanya? Ditancepin, benar ditancepin. Ditusuk. Ini aku matiin dulu ya. Sebentar. Aku tancepin, terus angkat. Nah, lihat tusuk giginya bersih ya, nggak ada sisa adonan yang nempel. Itu berarti browniesnya matang sempurna. Kalau masih ada yang nempel, berarti dia belum matang. Sekarang, yang browniesnya udah di oven lebih dari 20 menit, dikeluarin dari loyang, nggak apa-apa. Yang udah lebih dari 20 menit ya. Dikeluarin dari loyang, dicek pakai garpu atau tusuk gigi atau tusuk sate, dicek yang kayak tadi. Kalau masih ada yang nempel, berarti dia belum masuk lagi. Ya. Tapi kalau misalnya, soalnya kan oven beda-beda nih ya, oven beda-beda. Kalau misalnya udah ada yang kering kayak gini, itu aduh panas. Boleh diangkat. Ya, oke? Pokoknya jangan sampai ada yang nempel di adonannya, nggak boleh ada yang nempel di tusuk giginya, itu berarti udah matang. Ya. Ya kan Mama kalau habis ngecek ada yang mau ada yang belum matang misalkan. Oh ini belum murni. Apa sih tusuk giginya tuh coba dilihatin di kamera gitu. Nah itu belum. Kalau masih ada yang nempel kayak gini belum. Ini mana sih? Kayak kelihatan pengen siapa ya? Kayaknya masih ada yang nempel ya ini ya. Siapa nih? Punya siapa nih? Punya Mbak Uni ya? Masih ada yang nempel kayaknya nih itu ya. Matang. Itu iya, atasnya masih basah ya nih? Nempel. Berarti masukin. Iya, ini. Mama Ella masih ke-mute, Mama. Sorry.
Uni, itu atasnya masih basah ya? Uni Anissa? Kalau ini udah belum? Mana? Siapa itu yang ngomong? Mama Mentari ya? Mama Mentari bukan? Coba. Oke, sip. Itu saya ini kerasnya udah kelihatan ya, muncul ya. Coba ditusuk. Udah ditusuk? Mama Mentari. Oke, angkat. Sip, udah matang itu. Alhamdulillah. Saya ini kerasnya muncul ya tuh ya. Kelihatan kan tuh saya ini kerasnya muncul. Wow, shiny. Ini retak, nggak apa-apa sih. Retak. Iya, retak dikit ya. Kurang bagus ini. Nanti dicari lagi suhunya ya sama pengocokan telurnya itu ya. Suhunya dicari ya. Iya. Juga retak nih, gimana? Nggak apa-apa itu. Coba lihat. Retaknya seberapa parah? Wah, ini loyang sultan. Oke, ini kayaknya udah matang ya. Coba ditusuk, Mbak. Ini udah ditusuk. Udah ditusuk. Oh, udah matang ini. Kalau udah kayak gini udah matang. Udah. Tadi butuh berapa menit, Mbak, ini? 30 tadi udah ting sih, udah mati opennya. Oh, ya udah, kalau udah mati dikeluarin. Nanti kekeringan dia. Nggak enak. Oke, ya udah. Makanya dicek lagi ya ibu-ibu karena cepat juga ini pasti udah pada matang. Itu udah matang. Terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Mbak Ella, kalau sampai retak berarti apakah suhunya terlalu tinggi atau gimana ya? Jadi gini, kayak punya saya mana ya? Anissa, punya saya itu nggak retak juga ya banget ya. Karena saya sudah berkenalan dengan oven saya. Ini bukannya sombong ya, Ibu. Lagu banget sih gue. Iya, punya saya itu nggak retak ya. Punya aku retak karena mungkin pertama aku tuh udah sering banget bikin ini, yang kedua aku udah kenalan sama ovenku, jadi aku udah tahu suhu yang pas untuk ovenku untuk resep ini. Buat teman-teman yang masih retak sedikit-sedikit, itu nanti belajar lagi, dicari lagi suhu yang paling pas ya. Apakah itu dengan suhunya yang terlalu tinggi atau mungkin durasi waktu baking yang terlalu lama, karena ini 30 menit 160 itu emang berdasarkan pengalamanku dengan ovenku kayak gitu. Jadi nanti kan tiap orang kan ovennya beda-beda nih kayak gitu. Jadi memang harus kenalan sama ovennya masing-masing gitu ya. Tapi untuk perdana kalau retaknya cuma dikit-dikit nggak apa-apa sih, bisa ditolerir kan gitu ya. Nanti cari lagi tampilannya biar lebih cantik gitu. Ini nggak terlalu jelas ya Nisa, tapi sebenarnya nggak retak ya Nis. Gitu ya. Begitu. Ada lagi pertanyaannya? Mama Niken, Anda Mama Niken angkat tangan. Mama Niken, silakan Mama Niken. Ya, tuh sedikit sih. Kelihatan nggak ya? Mama Niken suaranya kurang. Kurang kencang. Aku nggak bisa lihat, kurang cahaya Mbak Niken. Bisa cari tempat yang lebih terang. Aku nggak lihat soalnya. Sorry Mbak Niken. Atau mungkin disanterin pakai cahaya gitu. Aku nggak bisa lihat, maaf. Oke, coba lihat. Nah ya, coba. Oke. Pecah nggak Mbak Niken? Aku nggak kelihatan nih, maaf. Aku nggak kelihatan Mbak Niken. Terlalu sih, cuma masih. Gimana? Aku nggak dengar, maaf. Udah, nanti aku foto aja. Ayo foto aja. Tapi udah dicek, udah ditas tusuk belum? Udah matang? Bahannya bisa buat dikukus nggak sih? Gimana? Nggak kedengeran. Suaranya nggak jelas, maaf. Maaf, suaranya nggak jelas. MC bisa bantu. Saya mungkin saya nggak terlalu. Mama Niken kalau susah mungkin diketik di chat aja kali ya? Oh iya, benar-benar. Karena suaranya kecil banget. Suaranya jauh banget gitu, Mama. Aku juga nggak gitu denger. Coba nih, panas masih. Mama Niken kalau susah chatnya atau mungkin di WhatsApp grup boleh difotoin ya, nanti biar direspon sama Mama Ella. Terima kasih, Mama. Karena ada azan, kita tunggu sampai azannya selesai ya, Mama.
Nggak apa-apa sih, cuma enak. Oke. Mbak Murni sepertinya udah matang juga tuh ya? Udah matang sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu shiny kerasa keluar ya, Mbak? Keluar nggak, Mbak? Keluar sih kayak gini. Tak kelihatan. Nggak kelihatan. Nanti aja di grup ya, foto di grup ya. Mbak nanya boleh nggak, Mbak? Boleh. Itu kalau misalnya rasa brownies kan kadang-kadang tuh suka ada pahit gitu ya. Pernah nyoba terus ada rasa pahit, itu komposisinya yang tepat itu kayak apa ya, Mbak ya? Jadi gini, brownies ini kan tipe kue atau cake itu yang banyak menggunakan coklat gitu ya, dan gula gitu. Jadi sebenarnya kenapa gulanya banyak banget? Sebenarnya untuk menghilangkan rasa pahit dari si bubuk coklatnya itu gitu, karena bubuk coklatnya kan juga kita pakai banyak gitu ya. Nah, tingkat kepahitan itu berbeda-beda memang tergantung mereknya. Jadi ada bubuk coklat kayak yang suka biasa saya pakai itu ya, itu tuh biasanya emang dia lebih pahit gitu dibanding ada beberapa merek lain. Jadi intinya tingkat kepahitannya tuh nggak sama gitu. Makanya nanti ketika dikombinasi dengan DCC-nya, itu juga akan berpengaruh pada rasa pahit itu sebenarnya gitu. Jadi komposisi antara bubuk coklat dan dan DCC-nya itu yang menentukan seberapa manis atau pahit dari si brownies itu. Nah, kenapa di sini kalau brownies itu kita pakai gulanya banyak banget? Kenapa sih ya? Boleh nggak sih sebenarnya dikurangin gitu? Sebenarnya sih kalau yang nggak suka manis-manis banget, silakan aja dikurangin. Cuma nanti dari segi estetik atau tampilannya akan memang nggak cantik gitu. Jadi si lapisan shiny yang kita dapat itu kan sebenarnya dihasilkan dari proses karamelisasi antara gula gitu ya, gula yang ada dalam brownies, gula yang ada dalam resep gitu. Nah, kalau misalnya jumlah gulanya kita kurangin, rasanya sih jadinya emang kalau yang nggak suka manis jadi kerasa pahit kan otomatis, karena dia kalah dengan DCC dan bubuk coklat tadi. Dan juga
tampilannya jadinya juga jadi nggak cantik. Tapi kan kalau memang dia seleranya kayak gitu ya nggak masalah gitu. Gitu. Dan kalau misalnya gini, sebenarnya sih kalau resep itu kan gini, resep itu kan banyak banget ya berseliweran di mana-mana. Itu tuh sebenarnya tergantung kita cocok apa enggak. Kayak misalnya Mbak udah nyoba resep ini, oh kayaknya nggak cocok nih sama lidah saya. Ya silakan aja cari resep yang lain yang bisa cocok dengan lidah Mbak, atau Mbak modif-modif sendiri. Oh kalau saya gini. Tapi memang ketika kita modif-modif ada resiko yang kita harus bayar, yaitu resiko belajar ya namanya. Resiko belajar berarti bisa jadi ada kegagalan kayak gitu. Gitu. Makasih Mbak. Sama-sama. Ini ada Mama Anissa Seliana ya, masih ada angkat tangan Mama Anissa. Ya silakan Uni. Ini udah matang semua ya? Bukan kan Mbak Sofa? Gimana udah matang belum punyamu? Ini Mbak Anissa ya? Iya Mbak. Kira-kira kan tadi belum matang tuh. Kira-kira berapa menit lagi bisa dicek? 5 menit lagi, setiap 5 menit cek. Kalau udah kayak gitu setiap 5 menit cek. Pakai tusuk gigi. Pakai tusuk gigi. Mbak, ini ya shiny crush-nya udah kebentuk kayaknya ya? Aku udah ngeliat ya. Udah ya? Udah. Oke, sip. Nanti tiap 5 menit dicek ya. Oke, makasih. Sama-sama. Ya, siapa lagi yang mau setor-setor Haskar? Mbak Mama Wida Ayu Ningtyas. Oke, silakan. Mbak Ella, nanti jadi di ini nggak? Jadi ada trik untuk ngelepas baking paper itu nggak ya? Oh iya, gini ada. Ini sambil saya sekarang aja ya. Kebetulan tuh Bro Nisa lagi di foto-foto sama Nisa. Jadi gini, saya contohin pakai ini aja deh. Oke, ini saya berandai-andai aja ya. Karena brownies-nya lagi di foto-foto. Jadi misalnya ini loh yang ada brownies-nya dan sudah kita kasih baking paper. Nah, kalau misalnya kita mau jual atau kita mau pakai buat hantar, artinya pokoknya kita mau pakai mau dikeluarkan dari loyang gitu ya, terus mau dikasih di tempat di wadah lain, kita kayak gitu. Jadi ini saat dia udah mateng, saat dia udah dingin, kira-kira kita tunggu setengah jam tuh sampai dia dingin gitu. Brownies tuh nggak boleh panas-panas dikeluarin, karena nanti dia rawan patah. Apalagi kalau misalnya kita pakai loyang yang penampakannya lebar gini kan ya 20x20 gitu kayak gitu. Jadi setelah 30 menit dia cukup dingin. Kalau kita mau ngelepasin baking papernya, timpa dengan loyang yang lebih besar kayak gini. Kelihatan ya? Gini. Jadi loyang ini nggak terlalu signifikan sih besarnya, tapi intinya harus loyang yang lebih besar. Jadi ini loyang brownies-nya, ini loyang yang lebih kayak gitu. Ini loyang brownies-nya yang lebih kecil. Nah ini loyang yang mau kita pakai buat alas kayak gitu. Jadi kita tumplakin gini, sama kayak kita ngebalik bolu biasa kayak gitu kan ya. Kan dia udah lepas nih, udah lepas, kita angkat, terus kita lepasin gitu ya. Baking papernya udah selesai, kita ambil wadah yang mau kita pakai. Kalau misalnya ada mika ya, mikanya itu ya, atau misalnya apa gitu, wadah yang mau kita pakai, kita taruh lagi nanti di sininya dia, terus kita balik lagi gitu kayak gini. Nah itu udah selesai belum? Mbak Ella mau nanya dong. Mbak Ella, dilepasinnya langsung sesudahnya atau tunggu dingin, Mbak? Kan udah dingin, kan kita udah tunggu dingin tadi. Oh, setelah dingin ya? Jadi nggak boleh langsung dibalik. Ini masih dingin nggak? Langsung panas. Mbak Ella mau nanya dong, Mbak Ella. Iya, silakan. Silakan. Kalau bikin cupcake brownies tuh adonannya sama nggak? Cupcake brownies. Oh, browniesnya ditaruh di tempat cupcake. Sama, adonannya sama. Malah itu lebih enak. Itu lebih gampang. Kita kan nggak usah pusing langsung bisa dijual gitu aja kalau mau dijual ya. Nggak usah pusing-pusing ngeluarin apa. Itu malah lebih enak. Kan kalau sama juga kalau buat bikin pie brownies juga sama ya? Sama, adonannya sama. Tinggal nanti kan tinggal pie brownies. Apalagi kalau pie brownies juga kan ada kulit yang udah jadi tuh ya, kalau nggak salah mereknya apa sih? Ada kan apa sih mereknya apa? Lupa. Bonsai kalau nggak salah. Apa sih? Iya Bonsai ya. Ya itulah. Pokoknya ada kalau misalnya emang mau cepat, gampang gitu ya, dan mau praktis kan ada kulit yang udah jadi.
Udah tinggal bikin adonan brownies ini, taruh masukin ke piping bag supaya rapi. Adonan browniesnya masukin piping bag, plastik segitiga itu. Terus kita pipe aja di atas kulit-kulitnya itu, panggang. Udah. Gampang ya? Gitu. Gampang. Terus cuma panggangnya ini nanti waktunya yang harus dicari, nggak sampai 30 menit seingat saya tuh. Itu dia. Kurang dari itu. Manggangnya. Jadi nanti set aja di 160 30 menit, tapi nanti setiap pas 15 menit dilihat aja. Keluarin aja kalau misalnya udah kebentuk shining kerasnya, keluarin, cek tusuk udah matang atau enggak. Gitu kan? Iya, betul. Soalnya biasanya kalau ngemanggang kulitnya itu 15 menit cukup. Cuma brownies ini saya lupa karena saya udah lama juga bikin pie brownies. Cuma kayak gitu. Jadi nanti kita masukin, kita tusuk aja, tes tusuk kalau dia udah matang ya udah. Tapi sama pakai adonan ini bisa. Sama bisa aku pernah. Basicnya kalau brownies cup tuh basicnya memang nggak terlalu ngembang ya? Enggak. Brownies tuh apapun sebenarnya nggak terlalu ngembang. Ini aja tadi ngembang di oven terus dia turun lagi nih. Yang punya saya. Oke. Dulu punya aku masih panas ini ya. Aku nggak bisa ngelepasin. Makasih Mbak Ella. Iya. Di WA grup kayaknya juga udah banyak beberapa yang ngirim foto ya Mama ya. Ella mau nanya boleh? Boleh silakan. Kita sampai jam berapa nih? Gak apa-apa nih sudah nih. Masih panas. Ya, Mela itu kan tadi kan coklatnya maksudnya nggak full pakai margarin, tapi ada minyaknya. Nah, apa bedanya dengan kalau kita pakai full margarin tanpa minyak goreng? Lebih moist. Jadi si minyak itu membuat jadi lebih lembab. Jadi gini, kalau misalnya kita pakai margarin, nanti teksturnya tuh jadi kayak bolu gitu. Lebih ke gimana ya? Kan si minyak itu ini gini, si minyak itu berpengaruh pada kelembaban brownies ini, gitu. Jadi memang idealnya kalau resep brownies ini memang kita pakai minyak. Kalau nggak pakai minyak itu cenderung lebih kering gitu teksturnya, nggak moist, nggak enak. Kalau saya sih seleranya sih nggak enak ya. Cuma kalau misalnya suka yang lebih kering, ada beberapa orang mungkin yang suka lebih kering gitu ya. Tapi kalau tipe brownies ini memang dia tipenya tuh tipe yang lembab gitu, lembek. Ini sih basah. Ini saya mau potong. Biar saya tunjukin, saya mau potong sedikit ya, biar saya mau tunjukin teksturnya. Untung ada yang ngomong gini, saya jadi ingat. Bentar. Oh iya. Wah ini mama-mama boleh ditata-tata dulu aja kali ya, karena biar nanti siap-siap kita mau foto bersama dengan brownies yang shining splendid. Nah, oh ya ampun, bagus udah sini. Gimana Mama Ella? Iya, Etsy ini ternyata kan Nisa mau nunjukin cara foto ya. Iya, boleh. Fotografinya itu. Bentar. Apa? Kita ngomong dari mana nih? Dari ini sih nggak apa-apa, dari sini juga bisa. Dari sini. Aku backlight. Dari sini. Ini ada cara memotret brownies yang cakep nih. Jatuh reflektornya. Aduh. Maaf. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman. Jadi gini ya. Jadi aku aja. Tadi kan kita udah browniesnya udah matang nih. Terus ya, mau difoto ya. Kalau misalnya ini sekilas aja ya, karena kalau misalnya mau foto teorinya tuh banyak banget. Jadi saya kasih sekilasnya aja. Nah karena ini prosesnya bukan disajikan, masih dalam loyang, maka ini aku pakai cooling rack. Terus ada untuk pendampingnya, tadi kan pakainya pakai mete ya. Jadi dikasih mete, terus ini karena nggak ada coklat bubuknya, maka pakai coklat ini nggak apa-apa. Taruh sini, lalu aku tambahin serbet di sini, ada pisau karena ini kan belum dipotong ya. Jadi ceritanya ini browniesnya nanti akan dipotong. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama karena ini aku ambil cahaya sumber cahayanya itu dari samping, cahaya samping dari sini. Nah, ini untuk memperhalus cahaya masuk karena ini udah jam 12 siang, maka aku tambahin ini namanya diffuser untuk memperhalus cahaya yang masuk, jadi nggak terlalu keras masuk ke dalam fotonya.
Lalu alas foto, mohon maaf ini ditaruhnya di lantai di bawah karena kita mau ngambilnya flat lay. Karena kalau mau ngambil angle flat lay di atas meja itu kitanya harus lebih tinggi dan itu akan lebih susah. Makanya saya coba ambil angle-nya angle flat lay. Nah, untuk komposisinya sendiri, ini saya pakainya rule of odd. Itu apa? Jadi ganjil, semuanya ganjil, termasuk di si objek utamanya itu si brownies-nya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini hanya untuk ini aja. Nah, seperti itu. Jadi aku ambil flat lay seperti ini, tinggal dijekrek. Nah, kalau teman-teman punya apa ya namanya loyang ya, loyang bisa, atau yang alas kue yang buat kue tar itu loh, yang warnanya silver kayak gini. Nah, ini bisa ditaruh di berhadapan dengan cahaya. Biar apa gunanya? Nah, ini namanya reflektor. Karena ini aku cuma punya satu, karena ini kan punyanya yang 5-in-1 ya, jadi satu sama diffuser. Makanya biasanya sih kalau di rumah itu pakai loyang. Ada loyang nggak? Ya. Jadi nanti dihadapkan di sini, berhadapan nah ini loyang. Loyangnya di sini karena ini di sini, karena ininya di sana ya, cahayanya di sana. Kenapa? Biar mantul nih, mantulin cahaya ke si brownies-nya, sehingga si objek utamanya ini akan menjadi lebih stand out gitu, lebih kelihatan. Seperti itu, diatur kira-kira aku mau fotonya sih kayak gini, tinggal dicekrek kayak gitu. Nah, lebih kalau untuk fotonya kayak gini. Sebenarnya sih banyak ya, cuma karena nggak bisa cuma 5 menit, 10 menit. Mungkin ya, yang paling gampang ini sih pakai flat lay aja untuk pemula gitu, karena kalau untuk angle-angle yang lainnya itu butuh latihan lagi seperti itu. Jadi pakai yang sering biasa digunakan juga kan biasanya flat lay. Tapi teman-teman mesti ingat ketika menggunakan angle ini kan bentuknya bulat ya, bulat-bulat. Ini sering terjadi perubahan bentuk ketika difoto, atau namanya distorsi. Nah, ini nanti bulatnya tuh nggak bulat sempurna, makanya benar-benar posisinya benar-benar harus benar-benar rata gitu, horizontal. Ketika ngambil nggak boleh agak ke atas sedikit, nggak boleh agak ke bawah sedikit, seperti itu. Jadi kemarin teman-teman yang udah pernah ikutan Latbar juga, Latbar fotografi udah tahu ya, ini seperti ini caranya. Nah, kalau dari saya udah mungkin seperti ini. Silakan Mbak Eti. Oke, terima kasih Mama. Nah, Mama-mama semuanya, karena waktu juga yang udah hampir jam 12, kalau misalkan Mama masih ada yang pertanyaan atau segala macam, Mama bisa langsung ke WA group ya, gitu. Nah, terima kasih semuanya. Oh ya, kita mau foto bersama dulu ya, gitu. Silahkan Mama dinyalain kameranya, diliatin brownies-nya, kita take foto ya semuanya dulu, bareng-bareng, biar kelihatan hasil karya brownies-nya yang shining hari ini, sama Mama yang udah cakep. Yuk silakan dinyalain kameranya Mama, diliatin berpose bersama dengan si brownies-nya. Kita mau foto bareng dulu. Yuk ya. Yuk. Atur posisi. Atur posisi. Yuk, senyum yang cakep. Nih, tim cepret-cepret boleh kasih aba-aba kali ya, Mbak ya. Oke, yang udah siap foto. Ya, oke. Di grup aja deh. Bentar, masih ada yang belum menampilkan brownies-nya. Mbak Nia udah cakep banget tuh, Mbak. Mbak Farida juga. Mbak Dahliah mukanya belum ada. Ini aku absen satu-satu supaya kelihatan semua ya. Oke. Semuanya keluar ya shiny kelasnya. Yang ikutan. Shining. Yang shining, shimmering, splendidnya diperlihatkan, guys. Ya, keluar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Vi, matang nggak? Keju Aku nih cek soalnya. ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke. Thank you. Terima kasih Mama Muti. Terima kasih banyak. Ini udah selesai. Iya. Nggak berasa ya mama-mama semuanya. Thank you Sunshine. Terima kasih Sunshine. Terima kasih mama-mama yang sudah hadir pada hari ini. Udah ikutan cooking bareng, ngobrol bareng, bincang-bincang hangat sambil bikin brownies ya. Semoga ini kan kita memasak dengan cinta. Jadi semoga brownies yang jadi juga bisa dipersembahkan dengan cinta oleh keluarga yang tercinta. Terima kasih juga Mama Ella sebagai master chef hari ini yang udah ngasih banyak banget ilmu. Nah, nanti mama-mama juga akan dapat apresiasi sertifikat ya Mama dari panitia. Jadi sebelum itu Mama bisa mengisi link aliran rasa dulu nih. Nah, ini adalah link aliran rasa yang harus Mama isi terlebih dahulu. Gimana perasaannya hari ini, gimana happy-happy-nya, seru-serunya bikin brownies yang shining, shimmering, splendid ya bersama dengan Mama Ella hari ini gitu. Oh iya, ini juga akan ada penyerahan. Nah, terima kasih pada Mama Ella ya, akan ada penyerahan sertifikat kepada apresiasi ya kepada Mama Ella yang akan disampaikan oleh Mama Reni. Mama Reni? Mbak Reni belum. Halo Mama Reni. Aku nggak enak kok Mbak Reni. Mama Reni? Mama Reni masih di mute. Nah, halo Mama Reni. Hai. Gandaku cuma halo Mbak Reni, apa kabar? Ya, sehat-sehat ya Mbak? Apa kabar Mbak Ella? Aku yang menjadi nggak enak nih. 7 purnama ya, nggak ketemu. Bu Ella, Bu Dokter. Yang penting sehat ya. Amin, amin, sama-sama. Mama Reni, silahkan. Ya, siang ini terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan cooking class online perdana di IP Jakarta. Terima kasih banyak. Mbak Ella juga terima kasih banyak sudah mau membagi resep, membagi dan membantu teman-teman cooking class online. Saya pasti tahu rasanya repot ya. Kalau ketemu offline, mau mixer di videoin gitu ya, terus di tapi di videoin. Tapi itu tantangannya yang bisa ditaklukkan, Masya Allah hebat banget. Kalau kata Bu Septi, problem go away gitu ya. Terima kasih buat Mbak Ella. Ada kenang-kenangan dari panitia milad. Mudah-mudahan nggak kapok ya. Masih ada satu lagi sesi ya Mbak Ella. Iya, nanti Desember. Ada satu sesi lagi. Iya, ada kenang-kenangan dari panitia untuk narasumber Mbak Ella. Terima kasih banyak. Siapa yang sharing sertifikatnya siapa nih? Oh iya, Mbak Herti. Oke, ini dia. Ya, terima kasih teman-teman. Bikin ini. Keren. Iya, semoga bisa Mbak koleksinya udah berapa banyak sertifikat di IP? Iya, lumayan loh. Aku luar biasa. Aku senang loh. Soalnya bagus. Aku pasti langsung aku posting di IG. Narsis. Satu lagi buat MC kita yang paling cetar hari ini, Masya Allah. Yang glowing, splendid, smearing kayak Rihanna gitu ya. Terima kasih. Mana kakak MC kita. Makasih Mbak Eti. Ya Allah, biasanya dia ngantor hari Minggu ya. Dia nggak ada libur kantornya. Kalah Pak Presiden juga kalah Mbak Eti. Maklum sekalian nyambi jadi security, Bu. Oh iya. Itu benar-benar calon ibu profesional ya. Terima kasih ya teman-teman. Semoga browniesnya bisa dinikmati sama keluarga. Mudah-mudahan bisa juga jadi ladang rezeki di keluarga, sehat, semangat. Jangan kapok ya ikut eventnya IP Jakarta. Insya Allah pasti seru dan bermanfaat. Aku kembalikan kepada MC paling cetar di IP Jakarta.
Terima kasih Mama Reni, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oh iya, Mama jangan lupa ya, form apresiasinya itu ada di grup chat. Jadi di bit.ly/apresiasi cooking class Ella gitu. Jadi Jadi bisa dipersilakan mengisi form apresiasinya terkait acara ini. Nanti Mama akan mendapatkan sertifikat juga. Terima kasih Mama-Mama semuanya. Ya, so thank you everyone. See you on the next event. Dan sampai jumpa di event-event selanjutnya. Jangan lupa di tanggal 19 Desember bakalan ada acara Puncak ke Puncak Asmara. Acara Puncak Milad IP ke-9. Dan tahu nggak sih guys, tahu nggak sih lo, kan bakalan banyak banget acara-acara seru menjelang acara puncak gitu loh. Nih, jadi catat ya di kalender Mama, dilingkerin karena sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Jadi start di tanggal 8 sampai 17 Desember nih bakalan ada sharing session all komponen dan Rumbul IPI Jakarta. Ini luar biasa banget ya. Itu jangan sampai dilewatin, dilingkerin, ditandain. Dan start di tanggal 23 November itu bakal dibuka pendaftarannya. Yang mau ikutan acara main sama anak, ada juga Playdate online. Kamu nggak bisa keluar rumah, Mama, jangan khawatir ya. Sekarang semua bisa dilakukan dengan online, termasuk Playdate online. Yang masih kangen sama Mama Ella, yang masih mau ngobrol dengan Master Chef kita, nanti juga bisa ketemu lagi di sharing session acara Rumbul Boga, birthday cake, selamat ulang tahun. Dan yang pastinya di Puncak Milad IP ke-9 di tanggal 19 Desember banyak acara-acara yang kece, badai, cetar, membahana, shining, simmering, splendid, amazing, luar biasa, menakjubkan. Jadi stay tune terus, cek terus nanti infonya, nyalain notifnya di sosmed IG IP Profesional Jakarta buat tahu info-info lebih lanjut. So, thank you everyone. Terima kasih semuanya. Terima kasih PIK Jakarta. Terima kasih Kipma. Terima kasih Rumbul Boga. Terima kasih Mama Ella. Terima kasih Mama-Mama semuanya. Thank you Ibu MC. Super kece. Jadi, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Thank you semuanya. Terima kasih. Happy weekend everyone. Bye-bye. Dah. Bye-bye. Terima kasih. Makasih Mbak Ella. Makasih Mbak Ella ilmunya. Makasih Mbak Eti. Makasih teman-teman semua. Siang ini jadi makan brownies lah kita. Makan brownies. Diet besok aja Bu, tenang. Diet mah gak usah dipikirin. Diet besok. Emang gak pernah diet. Ada yang lagi aja. Mama Aili kan udah, Mama Aili udah shining simmering sekali, gak usah diet Mama. Mama udah sepertinya Ramadhani ya. Cakep. Terima kasih. Selamat berhari Minggu semuanya. Thank you ya. Betty, bagi tipsnya dong, glowing simmering splendidnya. Nah, benar banget itu. Apakah kita harus membuka